Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini saya akan mencoba membuat soal online dengan memanfaatkan Google Form. Yang pertama, aktifkan salah satu web browser yang kita sukai ya. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian klik Google Application di sini. Kemudian pilih Drive. Atau bisa juga dengan menuliskan dari baris alamat di sini, yaitu drive.google.com. Ya, sama saja. Kemudian scroll ke bawah layarnya sampai muncul tulisan kunjungi Google Drive. Nah, lalu ketikkan email akun Google Drive kita, yaitu saya menggunakan ya, tentunya akun Gmail ya. Berikutnya passwordnya. Kemudian tekan tombol berikutnya sehingga kita akan masuk ke sebuah Google Drive. Nah, ini. Kemudian di Google Drive ini kita klik tombol baru atau simbol plus ini, kemudian sorot lainnya, lalu klik Google Formulir. Di Google Formulir ini kita disediakan dua kartu. Kartu yang pertama berupa kartu judul. Ini adalah kartu soal yang pertama. Kartu soal yang pertama ini akan saya hapus saja dulu. Ya, saya akan fokus pada judul ini. Tapi sebelumnya kita harus setting dulu. Kita harus atur dulu bahwa form ini digunakan untuk melakukan sebuah penilaian. Oleh karena itu kita klik saja tombol setelan. Lalu saya akan mulai setelan dari quiz ini. Quiz ini kita aktifkan, jadikan ini sebagai quiz. Lalu opsi kuisnya kita lihat, rilis nilai apakah segera setelah setiap pengiriman, apakah nanti setelah peninjauan manual. Saya akan menggunakan manual saja. Kemudian responden dapat melihat, responden dalam hal ini adalah siswa ya. Siswa dapat melihat pertanyaan tidak terjawab, tidak perlu, kecuali kalau hanya untuk latihan. Apakah siswa dapat melihat jawaban yang benar? Tidak usah juga, kecuali untuk latihan. Dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Apakah siswa dapat melihat nilai poinnya? Ya, kalau diperlukan boleh, tapi kali ini saya tidak. Ya, oke. Ini pilihan yang bisa kita pilih pada menu quiz. Lalu presentasi atau penampilan. Penampilannya tampilkan status progres, tidak perlulah. Ya, kalau mau ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya fokus pada ini, acak urutan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang kita ketikkan nanti, yang kita input nanti, ketika dipublikasikan ke anak akan menerimanya dengan urutan yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Tetapi pada saat editingnya urutannya tetap sama. Ya, saya aktifkan. Lalu tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, tidak perlu. Ya, kemudian umum. Pada umum, apakah kita anak-anak harus mengumpulkan alamat email? Tidak perlu. Ya. Apakah anak perlu masuk? Batasi ke satu tanggapan, artinya anak hanya sekali saja mengerjakan soal. Ketika soal sudah dikirim, maka dia tidak bisa lagi mengulang lagi. Boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian responden dapat, ini siswa dapat mengedit setelah pengiriman, jangan ya. Siswa dapat melihat diagram ringkasan dan respon teks, tidak perlu juga, kecuali hanya latihan. Ya, saya kira ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk contoh kali ini, pilihan saya adalah seperti ini. Ya, lalu klik simpan setelan ini. Kemudian kita memulai dengan membuat judul. Judulnya misalnya penilaian akhir tahun. Nah, seperti ini. Lalu di sini akan saya buat semacam kop gitu ya.
mata pelajarannya TIK misalnya. Nah, ini adalah layaknya halaman pertama pada soal. Ini kalau di preview ditampilkan ya di sini. Saya klik pratinjau, kira-kira munculnya nanti semacam ini. Ya, saya tutup. Kemudian saya akan membuat sesi berikutnya atau bagian berikutnya, yaitu dengan menekan tombol tambahkan bagian. Nah, bagian ini adalah bagian petunjuk umum. Nah, petunjuknya berupa yang pertama, ya, ini bagian kedua, sehingga kalau ditampilkan kira-kira semacam ini. Nah, ini adalah bagian pertama berupa profil soalnya. Lalu kalau anak menekan berikutnya, nah, akan muncul profil sesi yang kedua, yaitu petunjuk umum. Nah, kita lanjutkan lagi berikutnya. Saya akan membuat sesi yang ketiga pakai tambahkan bagian. Nah, bagian yang ketiga adalah bagian identitas siswa. Pada identitas siswa, saya akan membuat dua pertanyaan. Untuk menambahkan pertanyaan, saya tekan tombol, nah, tambahkan pertanyaan. Saya klik. Di sini pertanyaan yang pertama adalah nama siswa. Pilihannya adalah jawaban singkat. Nah, pertanyaan ini siswa wajib mengisi, sehingga tombol wajib diisi harus diaktifkan. Ya. Kemudian saya akan membuat pertanyaan yang kedua, yaitu, nah, ini kelas. Kelasnya agar nanti isian kelasnya rapi ya. Jadi kalau 10 MIPA 1 ya 10-nya pakai X besar, MIPA-nya pakai huruf kapital semua, satunya pakai angka biasa. Maka saya menggunakan pilihan saja, drop down ini, bukan pilihan ganda tetapi drop down. Nah, ini. Ya, saya pilihan pertama adalah 10 MIPA 1, pilihan keduanya 10 MIPA 2. Sehingga kalau di preview misalnya, nah, ini bagian pertama, berikutnya bagian kedua petunjuk umum, berikutnya, nah, ini identitas siswa. Di sini ada bintang wajib, artinya kalau yang berbintang itu wajib diisi. Seperti ini, nama siswa itu wajib diisi. Kelas ini harusnya wajib juga ya, tadi lupa. Nah, ini kelasnya pakai pilihan drop down tadi. Ya. Oke, saya tutup dulu. Ini ada yang lupa, kelasnya wajib diisi juga ya. Klik. Ya. Berikutnya saya akan membuat bagian yang keempat ya. Bagian keempat yaitu halaman soal. Pada halaman soal ini saya akan membuat beberapa contoh soal sederhana ya. Yang pertama saya akan menambahkan soal. Ya, ini soalnya bisa diketik langsung dari sini atau mengambil dari Microsoft Word ya. Barangkali kita sudah punya bank soal. Nah, ini saya sudah siapkan. Saya mau mengcopy saja di sini ya. Nah, ini soal yang pertama saya copy, Ctrl C, kemudian saya tempel di sini, paste ya, Ctrl V. Nah, lalu opsinya juga saya pilih saja di sini, saya blok, Ctrl C, lalu saya tempel di sini, Ctrl V. Nah, tinggal nih 1, 2, 3 nya dihapus saja nih. Ya, ini ada 4 karena tingkat SMP ini ya. Tadi profilnya ada jurusannya, ini diganti saja nih. Kelas 7 umum gitu aja. Ya. Lalu setelah itu klik di sini ya, klik. Nah, kita lanjutkan lagi. Kunci jawabannya apa? Klik kunci jawaban. Lalu kita cek kuncinya di sini adalah radio. Ya, merah ini ya. Yang nomor 1. Iya, berarti ini radio. Klik. Lalu poinnya berapa? Untuk satu soalnya, misalnya 2 poinnya. Selesai. Ya. Lanjut ke penambahan soal berikutnya. Nah, ini.
Lalu bagaimana kalau soalnya tidak berbentuk teks tapi berupa gambar semacam ini? Ada beberapa cara, tapi diantaranya adalah ini nomor soalnya saya hapus. Ya, lalu soal dan pilihannya ini akan saya ambil gambarnya dengan snipping tool. Oh ya, maaf, ini warnanya diganti. Ya, kemudian ini diganti A. Ya, ini saya akan ambil snipping tool. Nah, ini kemudian klik new untuk menggambar soal dan pilihannya ini. Nah, ini soal dan pilihannya diambil, kemudian disimpan, save di desktop ya, desktop saja biar mudah mencarinya nanti. Namanya biarkan tetap capture, save, lalu tutup, kembali ke aplikasi form. Nah, pertanyaannya ini diambil nih pakai gambar. Nah, lalu cari gambarnya tadi di desktop, namanya capture ya, kita open. Nah, masuk di sini atau di sini dikasih nah ini, kemudian opsinya apakah yang benar A, B, C atau D. Nah, seperti itu. Nah, kunci jawabannya adalah A tadi ya. Kemudian skornya jangan lupa 2. Setelah itu selesai. Sehingga ketika ditampilkan ke siswa, dipublikasikan ke siswa, kira-kira tampilannya semacam ini. Ini contoh ya. Anak sudah membaca ini, berikutnya anak juga sudah membaca petunjuk umum. Berikutnya, nah ini harus mengisi identitas dulu ya, identitas siswanya, kelasnya 10 IPA 1 misalnya. Ini maaf nih ya, contohnya kelasnya harusnya kelas 789 untuk SMP ya. Nama siswanya misalnya Kaisha. Berikutnya silakan si anak biarkan mengisi di sini jawabannya. Kalau ingin membatalkan jawaban atau mengganti pilihan, langsung dipilih berikutnya, atau dibatalkan maka kembali tidak ada yang dipilih ya. Handphone misalnya ya, kirim jika sudah selesai. Ya, tanggapan Anda telah dikirim. Lalu bagaimana sebagai guru melihat hasilnya? Untuk melihat hasilnya, masuk ke Google Form dulu seperti ini ya, lalu formnya diaktifkan. Ya, kemudian lihat di sini. Ini kan masalah pertanyaan. Kita lihat responsnya. Ini baru satu anak tadi yang menjawab ya, responsnya dilihat. Nah, ini lihat. Ini grafiknya kalau ingin dilihat ya. Ya. Tapi yang paling penting adalah respons si anak itu bisa diunduh di Google Sheet. Google Sheet adalah Excel-nya Google ya. Di sini membuat spreadsheet. Nah, lalu pilih tujuan tanggapan. Apakah kita mau membuat spreadsheet baru atau mau memilih spreadsheet yang sudah ada? Ya, kita buat spreadsheet yang baru saja. Apa namanya? Nah, namanya bisa dibuat di sini atau sesuai dengan yang disiapkan di sini. Tapi maaf sebelumnya bahwa pertanyaan ini formnya belum dikasih nama filenya. Namanya sama dengan ini bolehlah ya. Ya, kembali ke respon. Spreadsheet, buat spreadsheet baru, namanya ini sama, mau diganti juga nggak apa-apa, lalu klik buat. Nah, ketika diklik buat, kita lihat. Nah, di sini sudah ada sebuah spreadsheet di mana di sini tertera waktu
pengirimannya, waktu mengumpulkan soal bagi si anak, lalu ini skornya, nilainya 8 dari 10, nilai yang totalnya. Namanya Keisha, kelasnya ini, nomor 1 si Keisha menjawab internet, nomor 2 clip art, nomor 3 handphone, dan seterusnya. Ya, ini sampai seterusnya. Nah, demikian juga tentunya anak-anak berikutnya akan ke bawah di sini. Skornya berapa dari total skor 10. Nah, waktunya juga akan tercatat di sini waktu mengumpulkannya. Kemudian kalau ini saya tutup, ini juga saya tutup. Ini tidak perlu disimpan karena membuat Google Form ini akan disimpan secara otomatis. Kita lihat di Google Drive kita ada 2 file. File yang pertama adalah file form di mana soal itu kita buat. File yang kedua adalah file spreadsheet. Ya, ini menampung jawaban dari anak. Maaf. Ya, itu saja saya kira untuk pertemuan hari ini dalam hal Google Form untuk membuat soal online. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.